Itu namanya obat bebas. Selanjutnya, kalau obat bebas terbatas. Kalau obat bebas terbatas itu logonya adalah lingkaran biru dengan tepian berwarna. Peringatan. Biasanya tulisannya peringatannya itu di dalam kotak berwarna hitam. Terus tulisannya P nomor 01, P nomor 2, P nomor 3, 4 dan 5 dan 6. Contohnya itu ketika P nomor 2, awas obat keras hanya untuk umur, jangan ditelan. Nah, itu contohnya. Sebenarnya dia obatnya aman, tetapi penggunaannya adalah harus hati-hati. Kadang yang bentuknya cair itu tidak semuanya masuk ke mulut langsung bisa masuk ke lambung. Tetapi kalau obat kumur, berarti hanya di mulut saja dan nanti dikeluarkan. Dan ada obat luar, digunakan untuk obat luar, tidak untuk obat dalam misal. Seperti salep-salep, itu adalah obat bebas terbatas. Yang ketiga ada namanya obat keras. Obat keras ini itu logonya, lingkarannya berwarna hitam, di dalamnya berwarna merah dan ada tulisannya K. Nah, kalau obat keras dia harus diberikan dengan resep dokter dan kita tidak sembarangan untuk membeli obat tersebut. Contohnya adalah jenis antibiotik. Jadi andaikan kita sakit sedikit terus kita ke apotek atau ke klinik beli amox gitu, amoxicillin atau beli cefadroxil, itu tidak boleh. Karena dia termasuk obat keras dan harus diperhatikan penggunaannya oleh dokter maupun oleh apoteker. Jadi harus hati-hati. Dan kita mendapatkan obat keras tersebut hanya di apotek dan sesuai dengan resep dokter. Jadi ketika ada di warung kelontong atau babang-babang yang bawa, andaikan ada ya bawa-bawa obat gitu, kok dia jenengan udah tahu dan lihat loh kok ada logo K gitu. Nah itu perlu diperhatikan. Oh ini sebenarnya boleh apa enggak? Jangan-jangan obat palsu dan sebagainya. Maka kita juga perlu waspada. Karena yang nanti rugi adalah teman-teman sendiri. Dan yang terakhir adalah obat narkotika. Obat narkotika itu lingkarannya hitam, di dalamnya merah, tetapi lambangnya adalah lambang palang merah. Jadi lambang plus gitu. Kalau obat narkotika penggunaannya harus diperhatikan, bahkan dilaporkan ke dinas kesehatan. Dan kenapa obat narkotika itu perlu diperhatikan? Karena efeknya efek ketergantungan. Ya teman-teman tahulah obatnya seperti apa ya, ada morfin, petidin dan sebagainya. Itu sekilas tentang obat, tentang penggolongan obat. Bahwa teman-teman juga harus tahu di obat itu obatnya obat apa? Obat bebas, bebas terbatas, keras atau narkotik psikotropik. Kalau obat berdasarkan bentuk sediaan. Nah, kalau obat berdasarkan bentuk sediaan, itu pertama ada obat dengan sediaan padat. Obat sediaan padat itu seperti tablet misalnya, atau kapsul. Apalagi yang sediaan padat. Nah, itu ada sediaan setengah padat. Setengah padat itu seperti salep. Ada bentuk pasta, terus gel. Nah, itu dia setengah padat. Ada obat cair. Obat cair itu sirup misalnya atau eliksir. Nanti ada obat-obat lain yang misalnya dia dibentuk
obat spray atau obat tetes mata. Oh ya, tetes mata berarti masuknya cair, atau tetes telinga, atau suppositoria, dia masuknya adalah obat padat. Yang obat nyuwun sewu dimasukkan di dubur. Nah, itu namanya suppositoria. Itu mengenai beberapa jenis obat. Sekarang bagaimana sih penggunaan obat? Nah, pada saat berpuasa, apakah mengkonsumsi obat saat puasa itu membatalkan puasa? Nah, itu kan yang dijadikan pertanyaan. Apakah ketika kita meneteskan tetes mata di siang hari membatalkan puasa kita? Ataukah kita andaikan menggunakan jenis minyak kayu putih, maaf sebut merek, apakah membatalkan puasa kayak gitu? Itu menjadi perdebatan, dan sebenarnya sudah banyak jawaban yang membicarakan tentang ini. Sebentar, saya buka contekan dulu. Yang pertama adalah gini. Kalau menurut kitab, ya, ada 5 hal sebenarnya yang para ulama itu menetapkan ada 5 kriteria yang membatalkan puasa. Yang pertama yaitu puasa batal ketika ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh, bukan sesuatu yang keluar ke dalam tubuh. Al-fitru mimma dakhala wa laisa mimma kharaja. Jadi sesuatu yang masuk ke dalam tubuh, bukan yang keluar. Andaikan kita donor darah itu memasukkan darah apa mengeluarkan darah? Mengeluarkan darah. Ketika mengeluarkan darah, maka dia tidak membatalkan puasa. Tetapi ketika kita minum tablet, misalnya kita pusing jam 9 pagi, pusing dan kita minum tablet, membatalkan puasa apa tidak? Jelas membatalkan puasa, karena dia masuk ke dalam tubuh. Itu pertama. Yang kedua, yang menjadi patokan membatalkan puasa itu adalah ketika sampainya sesuatu ke dalam perut atau otak melalui lubang asli seperti hidung, telinga, dan dubur. Al-ibratu bil wusuli ilal jaufi awid dimaghi minal makhorikil asliyati kal anfi wal uduni wad duburi. Jadi memasukkan sesuatunya itu memang benar-benar masuk memang lewat jalannya gitu. Contoh, ketika kita menggunakan minyak kayu putih. Ketika kita menggunakan minyak kayu putih di luar, itu kan tidak masuk ke jalannya. Tapi ketika kita meminum minyak kayu putih dan masuk melalui kerongkongan, nah itu yang membatalkan puasa. Andaikan menggunakan yang memasukkan emang benar-benar ya jalan masuknya lewat situ. Yang ketiga, nanti sambil kita lihat langsung ya contohnya. Yang ketiga adalah bentuk kegiatan makan dapat membatalkan puasa, sekalipun jika seseorang tersebut makan kerikil, biji, kayu, rumput, atau sejenisnya. Bahkan ini tersebut itu sesuatu yang tidak bisa dimakan dan tidak dapat memperkuat tubuh, tapi ini tetap membatalkan puasa. Contoh, kita jam 2 siang itu lapar gitu, di depan ada rumput, gua makan rumput gitu, atau ada kerikil kayaknya bikin kenyang gitu. Itu tetap membatalkan puasa walaupun dia tidak memberikan kekuatan, walaupun nggak bisa diproses di dalam tubuh, dia akan tetap membatalkan puasa karena memang masuk ke jalannya, ke jalurnya. Yang keempat, wujudul jima'i min haitsul ma'na kafi li fasadis saumi hatta law jama'a amra'atahu fi ma dunal farji fa'anzala aw basyaraha aw qabbalaha aw lamisaha bi syahwatin fa'anzala yafsudu saumuhu. Yaitu ketika artinya maknanya adalah makna jima, yaitu dapat membatalkan puasa. Bahkan jika seseorang menggauli istrinya pada selain kemaluan dan keluar sperma, bahkan meraba, mencium atau mencentuhnya dengan syahwat lalu keluar sperma, maka dia membatalkan puasa.
Terus yang kelima adalah usulu athari syai'i la ainihi ilal kholaki la yufsidus sauma, yaitu sampainya efek dari sesuatu bukan datnya ke tenggorokan, itu dia tidak membatalkan puasa. Sampai ke tenggorokan saja dia tidak membatalkan puasa. Contoh yang pertama, ketika kita menggunakan untuk seseorang dengan penyakit yang penyakit asma. Asma itu kan seringkali dia berulang kembali kesakitannya. Jadi nggak bisa diprediksi, andaikan minum obatnya, andaikan maghrib sama subuh, tapi ketika jam 3 sore misalnya, belum waktu berbuka puasa dia asma tiba-tiba. Nah, itu membatalkan puasa nggak? Obat asma biasanya ada yang tablet, tetapi efeknya lama. Yang obat cepat adalah obat berbentuk spray. Spray dimasukkan ke mulut atau dimasukkan ke hidung. Nah, itu membatalkan puasa apa tidak? Asma spray dia adalah obat yang disemprotkan ke dalam mulut ketika seseorang tersebut terkena asma. Sedangkan inhaler itu asma itu dia disemprotkan saja sampai ke mulut. Ada juga inhaler, itu alat yang mengalirkan obat langsung ke paru-paru. Nah, ketika obat ini masuk ke tenggorokan terus masuk ke perut, maka dia akan membatalkan puasa. Tetapi beda lagi ketika kita pingsan dan tidak ada kita pingsan, dikasih minyak kayu putih nggak ngefek, dikasih itu nggak ngefek, dikasihlah oksigen. Oksigen kan masuk paru-paru. Tetapi kalau dia murni, pure isinya oksigen, tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau bentuk inhaler tadi, inhaler itu isinya adalah udara ditambah dengan obat. Nah, dia membatalkan puasa karena dia masuk ke dalam paru-parunya. Tapi ketika pure inhalasi saja, dia tidak membatalkan puasa. Terus apa lagi ya? Selanjutnya adalah ada injeksi. Injeksi itu suntik. Tapi mungkin sekarang udah jarang ya yang orang sakit terus disuntik, itu jarang. Tapi biasanya orang-orang yang zaman OLD, ya, zaman dahulu tuh masih suka disuntik, ketemu ke dokter atau ke puskesmas mintanya disuntik kayak gitu. Injeksi itu ya dia adalah ketika dia memasukkan obat atau nutrisi makanan menggunakan alat suntik. Nah, memasukkannya itu dia melaluinya adalah otot atau pembuluh darah. Menurut mayoritas ulama ini injeksi tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena masuknya makanan itu kan harusnya lewatnya adalah mulut, kerongkongan, lambung. Tetapi dia dimasukkan melalui lubang yang tidak seharusnya, yaitu dari pembuluh darah atau atau dari otot. Itu dia tidak membatalkan puasa. Itu menurut mayoritas ulama. Sekalipun isinya adalah obat atau bahkan nutrisi makanan, maksudnya makanan, tapi perlu diperhatikan dia memasukkannya lewat mana. Selanjutnya donor darah, sama seperti tadi ya. Kalau donor darah itu sama seperti yang di hukum pertama. Ketika memasukkan itu dia membatalkan, tetapi ketika mengeluarkan dia tidak membatalkan. Darah itu berarti diambil kan dari dalam tubuh, dia tidak membatalkan puasa. Terus apalagi ya? Nah, ini meneteskan obat mata atau obat telinga atau obat hidung itu membatalkan puasa apa tidak? Ketika meneteskan obat, jadi itu hubungannya apakah di lubang-lubang yang ada di tubuh kita itu berhubungan dengan sistem pencernaan? Mata misal, mata itu ada hubungannya nggak? Nanti ketika ada diteteskan satu obat, itu mulut akan merasa pahit nggak? Akan kerongkongan, maksudnya ketika nanti ada satu saluran dari mata masuk ke mulut, kerongkongan dan perut, maka dia akan membatalkan puasa. Tetapi saluran mata itu dia tidak ada saluran hubungannya dengan saluran mulut. Jadi kalau tetes mata itu dia tidak batal. Kecuali kalau dia meneteskan obat melalui telinga dan hidung.
Kenapa? Karena ada saluran yang menghubungkan antara telinga, hidung, dan saluran yang ada di kerongkongan. Jadi seolahnya walaupun tidak masuk melalui mulut, tetapi hubungannya dalam anatominya itu berhubungan, maka dia akan membatalkan puasa. Nah, ya itu kalau menurut dari beberapa sumber dan madhab yang kita gunakan yaitu Imam Syafi'i. Tetapi dalam MUI, karena di Indonesia itu patuhnya dengan Majelis Ulama Indonesia dengan pemerintah. Kalau Majelis Ulama Indonesia itu ada beberapa obat yang tidak membatalkan puasa. Yang pertama, ini menurut MUI ya. Dan MUI ini sumbernya dia berasal dari kesepakatan dari seluruh ahli medis dan ahli agama yang ada di seluruh dunia itu bertemu tahun 1997. Walaupun sudah bertahun-tahun sebelumnya, tetapi dia masih digunakan referensi sampai sekarang. Itu ketika obat yang diabsorpsi melalui kulit, misalnya salep, krim, ataupun plester, itu dia tidak membatalkan puasa. Pakai krim misalnya habis kena knalpot tangannya terus bengkak atau gosong gitu, nah dikasih salep itu tidak membatalkan puasa. Terus yang kedua, obat kumur ya, kalau dia kumur saja tidak sampai tertelan maka dia tidak membatalkan puasa. Terus pemberian gas oksigen, kalau isinya adalah pure atau murni oksigen dia tidak membatalkan puasa. Dan obat yang digunakan melalui vagina atau suppositoria. Jadi obat yang dimasukkan melalui jalan belakang itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena fungsi dari obat tersebut itu dimasukkan ke dalam belakang. Biasanya adalah obat yang nyuwun sewu kita nggak bisa BAB. Maka bahasanya gini, obat tersebut dimasukkan dan obat tersebut bereaksi hanya di bagian itu saja. Udah habis itu dikasih obat, kerjanya di sana langsung keluar. Ada kan langsung bisa BAB. Nah, itu dia tidak membatalkan puasa selama tidak sampai naik ke atas. Nah, itu sudah ada beberapa obat tersebut dengan beberapa kesepakatan. Sekarang kalau ada misalnya kita memang sering menggunakan obat. Biasanya kalau tidak puasa penggunaannya adalah 3 kali sehari, yaitu pagi. Kalau arti dari 3 kali sehari itu setiap 8 jam. Setiap 8 jam. Tapi ketika puasa, itu puasa kan 11 sampai 18 jam. Berarti dari 24 jam itu sudah selesai ya. Jadi ya akan saya percepat deh. Dari 24 jam dikurangi kalau di Indonesia puasanya 13 jam, berarti tinggal berapa? 11 ya. 11 jam. Tetapi bagaimana kalau memang obat tersebut harusnya minumnya 3 kali, tetapi baru minum sekali? Harusnya minum 3 kali, tetapi waktunya adalah per 8 jam. Sedangkan sisanya 11 jam itu tidak bisa kan untuk dibagi per 8 jam. Maka silahkan konsultasi ke dokter atau ke apoteker untuk mengganti obat yang dosisnya atau frekuensi minumnya adalah 2 kali. Jadi setiap 12 jam. Jam setengah 6 maghribnya jam 6 ya, andekan habis maghrib sama subuh lah. Nah, cari obat yang memang frekuensinya adalah 2 kali. Ada nggak sih obat? Ada. Cari jenis obat yang lain, nanti dikonsultasikan sama dokter atau sama apotekernya. Tapi jika terpaksa harus meminum obat selama 3 kali dalam sehari dalam waktu yang sisanya adalah 11 jam, maka minumnya habis maghrib, dilanjutkan nanti jam 10 atau jam 11 dan pas sahur. Nah, itu proses frekuensinya. Tetapi ketika minumnya 1 kali ya lebih enak kalau minumnya 1 kali. Yang penting minumnya itu kontinu. Andai kan hari ini minumnya jam 7 pagi, salah. Jam 7 malam hari Senin, Selasanya berarti juga harus jam 7 malam. Rabunya juga harus jam 7 malam dan seterusnya. Karena jadi sebelum obatnya tersebut habis sudah kita masuki
maksudnya sebelum efek obat di dalam tubuhnya habis, kita masuki obat baru lagi, kita masuki obat baru lagi. Jangan minum obat yang andekan hari ini sak-sakku gitu, jam 10, besok gantilah jam 8, atau besok gantilah ingatnya jam 3 subuh, jangan. Tetapi biasakan minum obat yang teratur dan disiplin. Sekarang bagaimana sih penggunaan obat sebelum dan sesudah makan? Mungkin teman-teman biasanya kalau minum sebelum makan gimana? 5 menit sebelum makan, atau ini nasi udah ada, obat di kanan, nasi, minum obat, langsung habis minum obat, selang 10 detik makan gitu. Nah, penggunaan obat ya sebelum makan itu maksudnya adalah obat masuk dulu ke lambung, obat pecah di lambung, melapisi lambung terlebih dahulu, nanti baru makanan masuk. Kira-kira obat sebelum makan itu adalah 30 menit sebelum makan. Jadi andekan jenengan minum obat jam 6, nah berarti minum makannya itu jam setengah 7. Kalau sesudah makan itu bolehlah 5-10 menit. Jadi obat masuk ke tubuh sampai pecah ke lambung itu kira-kira waktunya onsetnya adalah 30 menit. Tetapi ketika makanan masuk ke lambung itu pecahnya 5-10 menit. Jadi kalau obat setelah makan itu jangan jenengan makan langsung ada obat diminum, tidak, tapi diberi jeda 5-10 menit. Ya, sudah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman tetap sehat, tetap bahagia. Ya, jadi nggak ada yang main-main ke klinik untuk sakit ya, jangan. Dan diperhatikan lagi, jikapun nanti terpaksa harus menggunakan obat, silahkan jangan malu bertanya kepada tenaga medis di dokter atau di apotekernya yang ada di sana. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Mungkin ketika nanti saya di sini. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.